Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, Mimin langsung saja akan membahas soal-soal seleksi CATP 3K. Silahkan perhatikan baik-baik. Kemampuan manajerial. Soal nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawabannya adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Soal nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgen dan prioritas dalam pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Jawabannya adalah A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Soal nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jadi jawabannya adalah A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Soal nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawabannya adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Soal nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang, jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawaban untuk soal nomor 5 A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Jawabannya adalah E. Penting tapi yang utama adalah target. Soal nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C.
Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jadi jawabannya adalah D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawabannya adalah D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Soal nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dahulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. D. Jawabannya adalah D. Mencapai target tim dahulu lalu menyelesaikan target individu. Soal nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Jawabannya adalah B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Soal nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Jawabannya adalah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Soal nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya terkadang berinisiatif jika diperlukan.
Jawabannya adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawabannya adalah D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Soal nomor 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut: A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jawabannya adalah D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut.